Baik, kembali lagi di Prime Time News, pemirsa. Mas Guntur, saya kembali ke Anda. Kita teringat soal Menteri Agama yang pernah mengatakan meminta masyarakat jangan memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik. Nah, apakah dalam konteks Ganjar muncul di tayangan azan itu PDI Perjuangan membantah menggunakan agama sebagai alat politik? Ya, tentu saja itu bukan bagian dari apa yang disampaikan oleh Menteri Agama Gus Yakut yang memanfaatkan agama, memperalat agama untuk tujuan politik. Caranya adalah kita melihat rekam jejak saja. Apakah Mas Ganjar selama ini tiba-tiba mendadak soleh, ya kalau dalam bahasanya Kiai Said Agil Surat, apakah hanya karena mau pilpres, hanya mau pemilu Mas Ganjar tiba-tiba religius? Kan tidak. Kalau kita melihat rekam jejak, misalnya ada acara, ada kegiatan, Jateng bersolawat itu sudah 10 tahun sama Habib Syekh. Kemudian Mas Ganjar itu rajin sholat Jumatan, sholat berjamaah, ya bersama para kiai, para habaib, para ulama, itu kan sudah jelas secara rekam jejak. Jadi kehidupan Mas Ganjar yang selama ini, yang sholat, yang ke pengajian, yang ke tahlilan, itu bagian dari ekspresi keislaman Mas Ganjar. Sehingga jangan sampai Mas Ganjar itu menjadi korban seperti Pak Jokowi pada tahun 2014, 2019 yang dituduh PKI, yang dituduh punya nama Habertus dan lain sebagainya. Jadi ini bagian dari ekspresi kecintaan Mas Ganjar sebagai seorang muslim, sebagai orang yang latar belakangnya santri, keluarga istrinya adalah santri, untuk memberikan juga mensyiarkan, ya, berdakwah kepada masyarakat. Ini bagian dari ajakan untuk berbuat baik. Mengajak orang sholat itu kan bagian dari kebaikan, ya. Dan itu yang dilihat oleh Kiai Anwar Abbas, salah satu ketua dari MUI, yang sebenarnya menganggap hal ini sebenarnya hal yang tidak ada masalah, ya. Ya kalau misalnya capres yang lain juga mau melakukan hal yang sama, ya monggo, ya disilahkan saja. Karena ya ini bagian dari ekspresi keislaman seseorang, keislaman orang yang ingin menunjukkan nilai-nilai keluhuran dari agama, dari nilai spiritualitas, dari ajakan-ajakan untuk berbuat baik. Demikian, Mbak. Baik, Mas Guntur, tapi ketika itu muncul di sebuah tayangan azan, di sebuah stasiun televisi yang kita tahu pemilik dari stasiun televisi ini juga adalah pendukung Ganjar, Perindro yang memang mendukung Ganjar sebagai baca pres, dan terlebih ini adalah tahun politik. Menurut PDI Perjuangan, apakah tayangan seperti ini kan sebetulnya rawan disalahartikan? Tapi kenapa PDI Perjuangan mengambil risiko itu? Ya, menurut saya itu adalah salah satu tafsir, ya, pemahaman bagaimana munculnya soal video azan itu di televisi tersebut. Tapi kalau Metro TV mau menayangkan juga azan yang ada Mas Ganjar, menurut saya nggak masalah, ya. Karena itu sudah ada rekam jejak yang jelas Mas Ganjar terhadap cintanya kepada Islam, cintanya kepada santri, seorang yang soleh, seorang muslim yang nasionalis, yang bukan karena mendadak tiba-tiba soleh hanya karena mau pemilu, karena mau pilpres. Tidak, itu ya. Tapi ya karena misalnya dan juga sudah ada pernyataan dari Ketua MUI, ya menganggap hal itu sudah tidak bagian dari masalah. Karena ya tadi seperti saya sampaikan tadi, masa mengajak orang sholat itu dipermasalahkan, ya kan. Tapi sekarang yang kita lihat, saya nggak tahu apakah terakhir tayangan video itu masih ada atau tidak. Karena menurut Ketua MUI tadi juga, kalau itu menjadi kontroversi, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, kita menghindari hal-hal yang bikin kontroversi, ya sudah dihentikan dulu. Saya nggak tahu apakah tayangan video itu masih ada atau tidak, karena saya belum menonton, ya, soal yang azan itu di televisi. Begitu, Mbak. Oke, baik. Oke, Pak Pahan, benarkah seperti kata Bang Rey tadi bahwa secara aturan itu memang sulit buat Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu untuk menindak tindakan-tindakan yang tidak jelas sebetulnya ini antara kampanye terselubung atau bukan. Jadi apakah memang harus ada aturan atau mungkin bukan aturannya yang direvisi, tapi cara pandangnya, penindakannya yang harus lebih berani dan lebih tegas lagi oleh Bawaslu? Oke. Jadi kalau melihat pengalaman Bawaslu yang hari ini yang lakukan, saya kira memang benar apa yang disampaikan tadi saya dan Mas Rai. Nah, agak kesulitan Bawaslu untuk menjerat, ya, ini menjadi pelanggaran kampanye di luar jadwal, ya. Karena dari sisi satu subjek sebagai peserta pemilu pilpres itu belum ada penetapan. Tetapi sekali lagi tadi saya katakan, kalau ini kemudian ada simbol-simbol partai, ya, di dalam tayangan TV itu,
maka Bawaslu harus melakukan tindakan. Karena apa? Sudah ada partai sebagai peserta pemilu sejak tahun 2022 kemarin sudah penetapan. Artinya subjeknya itu sudah ada. Tetapi kalau subjek pasangan calon presiden belum ada, kita nunggu nanti pada bulan Oktober itu kan. Tetapi saya kira Bawaslu tidak hanya berhenti di situ. Tadi saya sampaikan, ini ada ruang lain yaitu di Undang-Undang Penyiaran, ya, lembaga penyiaran yang harus dilakukan klarifikasi terkait konten ini ya. Karena apa, sekali lagi lembaga penyiaran itu ini membawa amanah ya. Frekuensi itu milik publik ya, bukan hanya milik satu golongan dan sebagainya. Saya katakan oke lah, Perindo menjadi bagian dari partai pendukung Ganjar. Tetapi TV-nya ini adalah menggunakan ruang frekuensi publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Artinya harus berlaku adil tadi. Baik. Terhadap semuanya nantinya. Oke, baik Pak Abhan. Terakhir ke Bang Rey. Bang Rey, tadi kan Mas Guntur memang sudah mengatakan bahwa tidak ada yang salah dong dalam tayangan yang mengajak orang untuk sholat, untuk berbuat baik. Itu tidak ada yang salah. Dan Ganjar bukanlah sosok yang mendadak religius, tapi dari awal sudah religius. Tapi kalau kita lihat bagaimana stasiun TV yang menayangkan azan dengan Ganjar di dalamnya ini adalah milik dari Ketum Perindo yang mendukung Ganjar sebagai baca pres, apakah itu berarti motif politik di sini tidak terbantahkan? Ya jelas tidak terbantahkan sebenarnya gitu. Persoalan kita kan sebenarnya bukan mengaitkan antara politik itu dengan peristiwa itu. Kalau itu sudah dengan sangat mudah dijawab. Masalahnya kan apakah tindakan itu dapat dinyatakan melanggar atau tidak oleh Bawaslu, kan itu sebetulnya. Nah, saya mengatakan masalahnya bukan di soal nggak ada aturan. Masalah di kita itu adalah soal bagaimana mindset Bawaslu-nya sendiri untuk menegakkan apa yang disebut dengan peningkatan kualitas demokrasi. Nah, saya tidak melihat sepanjang ini Bawaslu punya kemauan melakukan itu, karena peristiwanya bukan kali ini saja, udah berulang-ulang peristiwa yang kurang lebih sama dengan peristiwa ini terjadi, dan di Bawaslu lewat aja, karena mereka mencari pasal yang memungkinkan untuk tidak ditindaklanjuti daripada mencari pasal yang memungkinkan untuk ditindaklanjuti kan. Kan ini bukan kali pertama dengan berbagai modusnya yang terjadi kan sebetulnya gitu. Misalnya dulu saya juga pernah menyatakan, ini kalau Bawaslu-nya mau, ini loh baliho-baliho yang mulai marak di mana-mana, ya kan. Kemudian Bawaslu menyebut ada ajakan memilih apa enggak ya. Ya jelas tidak ada ajakan memilih di baliho-baliho itu gitu. Oke. Dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, oleh karena itu problemnya bukan di aturan, problemnya di cara pandang Bawaslu, keinginan Bawaslu, kemauan Bawaslu untuk menegakkan ya katakanlah aturan-aturan yang menguatkan kualitas demokrasi itu. Itu persoalan terbesarnya sebenarnya gitu. Oke, menurut Bang Rey, masalahnya itu di persoalan kemauan dan ketegasan begitu ya dari Bawaslu. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas analisanya. Kita lihat saja nanti bagaimana dinamika selanjutnya terkait dengan kasus ini. Terima kasih Mas Guntur, Bang Rey, dan juga Pak Abhan sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.